Terobosan spektakuler yang menggemparkan langsung diputuskan tepat tadi malam. Setelah timnas Indonesia naik ke ranking 125 FIFA, Ketum PSSI Erick Thohir ambil langkah super berani demi mengejar target masuk 100 besar dunia. Bahkan sampai rela lakukan hal yang sangat mengejutkan dan tak pernah terpikirkan sebelumnya kayak gini. Fans Garuda Auto sangat bangga mendengarnya. Apa sebenarnya strategi brilian yang sedang disiapkan Erick Thohir? Simak ulasannya berikut ini. Mantap, kabar gembira. Pelatih anyar Manchester United, Ruben Amorim tertarik datangkan Kevin Dix dari FC Copenhagen setelah tepat tadi malam tampil impresif dengan cetak 1 gol dan bawa kemenangan timnya. Lini belakang Man United yang bapuk dan banyak pemain cedera menjadi alasan utama Amorim ngebet datangkan Kevin Dix. Bahkan tak ragu sedikit pun siap tebus klausul pelepasan kontraknya senilai hampir 100 miliar dari FC Copenhagen, jadi harapanku. Di sisi lain, begini pernyataan mengejutkan Amorim soal kondisi lini belakang Man United dan penampilan impresif Kevin Dix di Liga Eropa tadi malam. Simak berita selengkapnya di sini. Benar-benar bisa guncang Asia hingga Eropa. Shin Tae-yong tanpa ragu ungkap kualitas Marcelino Ferdinand yang bisa jadi pemain berkelas top Asia seperti Son Heung-min. Meski sempat ada kekhawatiran besar tentang karirnya di Belgia, tapi semua berubah drastis setelah Marcelino pindah ke Inggris bersama Oxford United. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak inilah alasan mengapa Lino bisa menjadi bintang dunia yang akan mengubah sejarah sepak bola timnas Indonesia selamanya. Fakta mengejutkan terungkap. Asisten pelatih timnas Indonesia bocorkan rahasia di balik perkembangan pesat Rizky Ridho yang kini jadi bintang. Ternyata ada peran besar coach Shin Tae-yong yang membentuk kualitasnya menjadi seperti sekarang dengan metode khusus yang tak banyak diketahui publik. Fans timnas Indonesia pasti akan terkejut dan semakin bangga mendengar hal ini. Apa yang sebenarnya dilakukan Shin Tae-yong untuk membawa Ridho ke level terbaiknya dan membuktikan kehebatannya di panggung internasional? Simak ini dia penjelasannya. Langsung gemparkan Asia. Tanpa diduga, Coach Shin Tae-yong mengungkapkan target ambisius timnas Indonesia di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan dengan sangat tegas targetkan poin segini. Semua mata langsung tertuju pada skuad Garuda. Apakah mereka bisa mencapainya? Jika terpenuhi, semua pihak akan terkejut namun sangat bangga. Apa yang akan dipersiapkan Shin Tae-yong untuk mencapai target besar ini? Simak semua ulasan mendetailnya di sini. Mendadak bikin heboh. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik dengan sangat sesumbar ungkap target ambisius timnas Vietnam bisa juara di ASEAN Cup 2024. Sampai dengan beraninya senggol nama Coach Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi di balik klaim besarnya? Bisakah Vietnam menghadapi tekanan besar dan mengalahkan timnas Indonesia yang semakin kuat? Simak perbandingan gaya kepelatihan kedua juru taktik ini yang bisa mengubah segalanya di ASEAN Cup 2024. Super duper kocak. Benar-benar gak habis pikir. Ternyata gak hanya Nguyen FC yang kocak. Dik Malaysia ternyata masih saja gak pede hadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Padahal Coach Shin Tae-yong justru bawa tim muda U22 yang belum banyak pengalaman internasional. Semua bisa terbahak-bahak melihat reaksi aneh ini. Hahaha. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak semua penjelasan lengkapnya hanya di sini. Ini baru top Marco Top. Langkah super gemilang yang bikin heboh. Demi masa depan timnas Indonesia yang lebih cerah, Shin Tae-yong terlihat makan malam bersama Indra Syafri, bahas strategi timnas hingga data pemain. Apa saja pembicaraan rahasia mereka yang dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh ke kancah dunia? Semua terungkap dalam momen mengejutkan ini.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Terobosan spektakuler yang menggemparkan langsung diputuskan tepat tadi malam. Setelah Timnas Indonesia naik ke ranking 125 FIFA, Ketum PSSI Erick Thohir ambil langkah super berani demi mengejar target masuk 100 besar dunia. Bahkan sampai rela lakukan hal yang sangat mengejutkan dan tak pernah terpikirkan sebelumnya kayak gini. Fans Garuda Auto sangat bangga mendengarnya. Apa sebenarnya strategi brilian yang sedang disiapkan Erick Thohir? Simak ulasannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat keputusan dan langkah cerdas setelah Timnas Indonesia naik 5 peringkat ke posisi 125 dalam ranking FIFA terbaru dirilis resmi Kamis kemarin. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kebijakan terarah dan strategis yang diterapkan di bawah kepemimpinan Erick dengan visi besar menembus ranking 100 dunia. Timnas Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 130 menunjukkan performa luar biasa pada November. Meski sempat kalah dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kekalahan ini hanya mengurangi 2,93 poin FIFA. Namun kebangkitan luar biasa terjadi saat skuad Garuda berhasil menaklukkan Arab Saudi di laga kedua. Dalam pertandingan tersebut, Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan dengan 2 golnya, memastikan tambahan 19,16 poin FIFA untuk Indonesia. Erick Thohir mengakui pencapaian ini sebagai hasil kerja keras seluruh elemen, mulai dari pelatih Sintayong, pemain, hingga program-program PSSI. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa target utama masih jauh lebih besar, membawa Indonesia ke jajaran 100 besar dunia. Alhamdulillah, ranking FIFA Indonesia terus naik. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-125 atau naik 5 peringkat dari posisi sebelumnya, ungkap Erick di akun Instagram pribadinya. Kita akan terus dorong Indonesia bisa masuk 100 besar ranking FIFA. Bismillah, Garuda mendunia, tambahnya. Di bawah Erick, PSSI berhasil merekrut pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa. Sosok seperti Rafael Struijk, Max Hilgers, dan Jay Itzes telah memberi dampak besar pada performa tim. Erick juga terus mendorong peningkatan kualitas Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, memastikan lebih banyak pemain lokal mendapatkan pengalaman kompetitif untuk bersaing di level internasional. Erick memastikan Timnas Indonesia terus mendapatkan lawan berkualitas di pertandingan persahabatan maupun kualifikasi yang menjadi kunci pengumpulan poin FIFA. Di bawah Erick, PSSI memiliki rencana jangka panjang yang terukur, termasuk pengembangan pemain muda melalui akademi dan liga usia dini. Langkah Erick Thohir tidak hanya membangun fondasi yang kokoh bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menginspirasi semangat para pemain dan fans. Dengan kombinasi strategi brilian dan dukungan publik, impian Indonesia menembus ranking 100 dunia bukan lagi sekadar wacana. Kini Garuda sedang terbang tinggi membawa harapan bangsa untuk menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola. Bismillah, Garuda mendunia. Mantap kabar gembira. Pelatih anyar Manchester United, Ruben Amorim tertarik datangkan Kevin Dix dari FC Copenhagen setelah tepat tadi malam tampil impresif dengan cetak 1 gol dan bawa kemenangan timnya. Lini belakang Man United yang bapuk dan banyak pemain cedera menjadi alasan utama Amorim ngebet datangkan Kevin Dix. Bahkan tak ragu sedikit pun siap tebus klausul pelepasan kontraknya senilai hampir 100 miliar dari FC Copenhagen, jadi harapanku. Di sisi lain, begini pernyataan mengejutkan Amorim soal kondisi lini belakang Man United dan penampilan impresif Kevin Dix di Liga Eropa tadi malam. Simak berita selengkapnya di sini. Manchester United sedang mencari solusi untuk memperbaiki lini pertahanan mereka yang saat ini dihantui cedera pemain dan kurangnya konsistensi. Di tengah situasi tersebut, pelatih anyar Ruben Amorim diharapkan mengincar bek bintang Timnas Indonesia, Kevin Dix yang tampil impresif bersama FC Copenhagen. Kevin Dix tepat tadi malam menjadi sorotan setelah lagi-lagi mencetak gol kemenangan FC Copenhagen dalam laga Liga Konferensi Eropa melawan Dinamo Minsk. Dalam pertandingan yang berlangsung di Azerbaijan, Dix tampil tenang dan berhasil mengonversi penalti menjadi gol, memastikan kemenangan 2-1 untuk timnya.
Pemain 27 tahun ini konsisten menunjukkan kualitasnya sebagai bek sayap modern dengan kemampuan bertahan yang solid serta kontribusi dalam serangan. Statistiknya musim ini bersama FC Copenhagen semakin menguatkan reputasi tersebut, menjadikannya salah satu bek paling andal di Liga Denmark dan Eropa. Manchester United di bawah Ruben Amorim menghadapi krisis bek yang terus berlanjut. Beberapa pemain andalan termasuk Leny Yoro masih berkutat dengan cedera. Amorim menyatakan bahwa timnya enggan mengambil risiko memainkan pemain yang belum sepenuhnya fit, tetapi situasi ini membuat lini pertahanan mereka rapuh. Kekalahan dan kebobolan cepat dalam beberapa pertandingan seperti laga Liga Eropa melawan Bodo atau Glimt tadi malam menjadi alarm bagi Amorim untuk segera memperkuat skuad. Kami membutuhkan pemain yang siap bermain di level tertinggi dan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, ujar Amorim dalam konferensi persnya. Melihat kondisi ini, Kevin Dix dianggap sebagai kandidat kuat untuk bergabung dengan Manchester United. Dix bukan hanya pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai bek sayap dan bek tengah, tetapi juga dikenal dengan ketenangan dan kematangannya di lapangan. Dengan pengalaman bermain di Eropa bersama klub seperti Fiorentina dan FC Copenhagen, serta performanya yang semakin matang, Dix bisa menjadi solusi untuk memperkuat pertahanan United. Ruben Amorim dikenal memiliki pandangan tajam dalam merekrut pemain berkualitas. Kesuksesannya membangun tim yang solid di Sporting CP menunjukkan bahwa ia mampu mengembangkan pemain potensial. Kevin Dix yang saat ini berada di puncak karirnya tampaknya bisa masuk dalam radar Amorim untuk menjadi bagian dari rencana jangka panjang Manchester United. Jika transfer ini terrealisasi, Kevin Dix tidak hanya akan menjadi tambahan berharga bagi skuad United, tetapi juga membuka jalan bagi talenta Asia Tenggara untuk bersinar di Liga Top Eropa. Kehadiran Dix di Manchester United bisa menjadi langkah besar yang menguntungkan kedua belah pihak memberikan stabilitas bagi lini belakang United. Sekaligus memperkuat reputasi Kevin Dix sebagai salah satu bek terbaik di generasinya. Fakta mengejutkan terungkap. Asisten pelatih Timnas Indonesia bocorkan rahasia di balik perkembangan pesat Rizky Ridho yang kini jadi bintang. Ternyata ada peran besar Coach Shin Tae-yong yang membentuk kualitasnya menjadi seperti sekarang dengan metode khusus yang tak banyak diketahui publik. Fans Timnas Indonesia pasti akan terkejut dan semakin bangga mendengar hal ini. Apa yang sebenarnya dilakukan Shin Tae-yong untuk membawa Ridho ke level terbaiknya dan membuktikan kehebatannya di panggung internasional? Simak ini dia penjelasannya. Perjalanan Rizky Ridho menjadi salah satu bek tangguh Timnas Indonesia ternyata tak lepas dari pengaruh besar pelatih Shin Tae-yong. Meski kini dikenal sebagai pemain yang konsisten dan matang, Ridho ternyata sempat melalui momen sulit di awal karirnya bersama Timnas yang justru menjadi titik balik kesuksesannya. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong pernah memarahi Rizky Ridho secara keras saat pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu Timnas Indonesia tergabung di grup G bersama Uni Emirat Arab, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Shin Tae-yong baru saja mengambil alih skuad yang sebelumnya ditangani Simon Mcmanamy. Nova menceritakan bahwa Ridho mendapat teguran keras di salah satu laga akibat kesalahan yang dianggap fatal. Dalam perjalanan waktu, Rizky Ridho pernah dimaki-maki habis saat bermain di kualifikasi Piala Dunia waktu ada COVID-19 di Arab. Ada satu momen yang seharusnya dia lakukan, tetapi tidak dan dia dimaki habis, ujar Nova. Meski kejadian tersebut menjadi pengalaman berat bagi Ridho, Nova menilai tindakan Shin Tae-yong memiliki tujuan mendidik. Sang pelatih asal Korea Selatan ingin mengasah mental Ridho agar mampu bersaing di level tertinggi, terutama di tengah persaingan ketat dengan pemain-pemain keturunan seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, hingga Justin Hubner. Menurut saya, ini membuat mental Rizky Ridho semakin jadi. Dia semakin tenang dan semakin matang, tambah Nova. Hasilnya kini terlihat jelas. Rizky Ridho tak hanya mampu bersaing dengan nama-nama besar di lini pertahanan, tetapi juga menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Bahkan pelatih asal Korea Selatan ini jarang mencadangkan Ridho karena kepercayaannya pada kemampuan bek muda tersebut.
Bersama rekan-rekannya seperti Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner, Rizky Ridho telah menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia. Ia menunjukkan performa stabil yang tak lepas dari pengalaman dan mentalitas yang terbentuk sejak awal. Apa yang dialami Rizky Ridho mencerminkan gaya kepelatihan Shin Tae-yong yang tegas namun berorientasi pada hasil jangka panjang. Bagi Ridho, pengalaman dimarahi tersebut menjadi pelajaran berharga yang kini membantunya tampil percaya diri dan matang di setiap pertandingan. Melalui proses yang tidak mudah, Rizky Ridho kini menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemain muda bisa berkembang menjadi bintang berkat bimbingan dan pendekatan yang tepat dari pelatih. Shin Tae-yong tidak hanya membentuk pemain, tetapi juga menciptakan mental juara dalam diri Ridho. Benar-benar bisa guncang Asia hingga Eropa. Shin Tae-yong tanpa ragu ungkap kualitas Marcelino Ferdinand yang bisa jadi pemain berkelas top Asia seperti Son Heung-min. Meski sempat ada kekhawatiran besar tentang karirnya di Belgia, tapi semua berubah drastis setelah Marcelino pindah ke Inggris bersama Oxford United. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak inilah alasan mengapa Lino bisa menjadi bintang dunia yang akan mengubah sejarah sepak bola timnas Indonesia selamanya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap bintang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand. Penampilan gemilang Marcelino saat mencetak 2 gol kemenangan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 menjadi bukti kualitas luar biasa sang pemain. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube milik MC Korea Selatan Lee Kyung-kyu, Coach Shin memuji pemain berusia 20 tahun itu mengungkap bagaimana dirinya melihat bakat Marcelino sejak awal. Shin Tae-yong memberikan debut internasional kepada Marcelino saat melawan Timor Leste pada Januari 2022 saat sang pemain masih berusia 17 tahun. Sejak itu, Coach Shin memantau perkembangan Marcelino dengan seksama dan yakin bahwa gelandang muda ini memiliki potensi besar. Marcelino Ferdinand, saya pilih dia untuk masuk timnas Indonesia sejak berusia 17 tahun. Sekarang dia sudah 20 tahun. Dia sangat percaya diri, berani, dan punya semangat luar biasa, ujar Coach Shin. Coach Shin bahkan membandingkan Marcelino dengan winger andalan Korea Selatan Son Heung-min, menyebut bahwa pemain muda Indonesia itu memiliki potensi untuk mencapai level yang sama. Saya pernah bilang ke dia, kamu punya kesempatan untuk menjadi pemain berkelas seperti Son Heung-min. Itu karena energi dan kepercayaan dirinya sangat tinggi, lanjutnya. Namun di balik kebanggaannya, Coach Shin mengakui sempat merasa khawatir dengan perjalanan karir Marcelino, khususnya saat pemain muda ini memutuskan bergabung dengan klub Belgia, KNS Kadeinse, pada 2023 hingga 2024. Menurut Coach Shin, langkah tersebut membuat perkembangan Marcelino melambat dan berpengaruh pada performanya di lapangan. Tiba-tiba ada klub Belgia yang tertarik, lalu dia pergi ke sana. Tapi itu membuat Marcelino jadi stuck, karirnya tidak berkembang sebagaimana mestinya, ungkap Coach Shin. Untungnya situasi mulai membaik setelah Marcelino bergabung dengan Oxford United di Inggris. Klub tersebut dianggap lebih sesuai untuk mendukung perkembangan Marcelino sebagai pemain muda berbakat. Penampilan terakhir Marcelino bersama timnas Indonesia membuktikan bahwa dia masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Coach Shin optimistis bahwa perjalanan Marcelino ke depannya akan semakin cerah. Dengan performanya kemarin, saya rasa dia masih bisa bertumbuh menjadi pemain yang lebih baik di masa depan, tutup Shin dengan nada penuh keyakinan. Kombinasi kerja keras, bakat alami, dan bimbingan Shin Tae-yong telah membuat Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Asia Tenggara, bahkan mungkin di kancah internasional. Skuad Garuda dan para pendukungnya tentu berharap pemain muda ini dapat terus melesat menjadi ikon sepak bola Indonesia di dunia. Langsung gemparkan Asia. Tanpa diduga, Coach Shin Tae-yong mengungkapkan target ambisius timnas Indonesia di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan dengan sangat tegas targetkan poin segini. Semua mata langsung tertuju pada skuad Garuda, apakah mereka bisa mencapainya?
Jika terpenuhi, semua pihak akan terkejut namun sangat bangga. Apa yang akan dipersiapkan Shin Tae-yong untuk mencapai target besar ini? Simak semua ulasan mendetailnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menatap 4 laga tersisa grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan optimisme tinggi dan target yang matang. Usai kemenangan impresif atas Arab Saudi, skuad Garuda bertekad menjaga momentum untuk mengamankan peluang lolos. Pada laga terakhir, Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 gol Marcelino Ferdinand memastikan Garuda merebut 3 poin penting, membawa Indonesia ke posisi ketiga klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Meski memiliki poin yang sama dengan tim peringkat keempat, Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari posisi kedua. Situasi ini membuka peluang besar bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk lolos langsung ke putaran final atau setidaknya melaju ke ronde keempat. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan penting, yakni tandang ke markas Australia, menjamu Bahrain di kandang, laga kandang melawan Cina, dan bertandang ke markas Jepang. Shin Tae-yong mengakui bahwa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dari ronde ketiga adalah tantangan besar, tetapi bukan mustahil. Ia menetapkan target meraih 7 poin dari 4 laga terakhir, yang menurutnya cukup untuk mengamankan posisi ketiga atau keempat. Jujur, terdengar seperti mimpi. Minimal harus 2 kali menang, 1 imbang, 1 kalah. Kalau hasil itu terjadi, terburuknya kita dapat di posisi ketiga atau 4, ujar Shin Tae-yong, dikutip dari kanal YouTube Lee Kyung-gyu. Dengan 7 poin tambahan, Indonesia berpeluang besar melaju ke ronde keempat menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026. Selain itu, persiapan matang, mental pemain yang semakin teruji, dan dukungan penuh dari supporter menjadi senjata andalan Garuda di laga-laga krusial mendatang. Shin Tae-yong kini memfokuskan persiapan tim untuk memastikan performa terbaik, dimulai dari pertandingan melawan Australia pada Maret 2025. Timnas Indonesia tidak hanya ingin tampil kompetitif, tetapi juga menorehkan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Bismillah, Garuda melangkah lebih dekat menuju mimpi besar. Ini baru top Marco Top. Langkah super gemilang yang bikin heboh. Demi masa depan Timnas Indonesia yang lebih cerah, Shin Tae-yong terlihat makan malam bersama Indra Syafri, bahas strategi Timnas hingga data pemain. Apa saja pembicaraan rahasia mereka yang dapat membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh ke kancah dunia? Semua terungkap dalam momen mengejutkan ini. Kerjasama harmonis antara 2 pelatih terbaik Indonesia, Shin Tae-yong dan Indra Syafri, menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Dalam pertemuan santai namun penuh makna, keduanya makan malam bersama untuk mendiskusikan strategi besar yang mendukung kemajuan Timnas Indonesia dan pembinaan pemain muda. Hal ini dikonfirmasi melalui unggahan Indra Syafri di akun Instagram pribadinya, Kamis kemarin. Dalam unggahan tersebut terlihat Indra Syafri bersama STY dan JJ, salah satu asisten pelatih di Timnas Senior, sedang berbincang hangat di sebuah restoran. Pertemuan ini berfokus pada menciptakan sinergi antara program Timnas Senior dan Timnas kelompok usia muda. Diskusi meliputi berbagai topik penting seperti jadwal tim nasional, pengembangan pemain muda, hingga kolaborasi strategis untuk mendukung kemajuan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Sinergi untuk sepak bola Indonesia, tulis Indra Syafri dalam unggahannya. Salah satu pembahasan menarik dalam pertemuan tersebut adalah tentang STY Foundation, sebuah yayasan yang didirikan oleh Shin Tae-yong. Yayasan ini berfokus pada pembinaan pemain muda untuk membantu mereka meraih impian tampil di level profesional. Kedua pelatih juga membahas jadwal padat yang menanti Timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini mempersiapkan Timnas Senior untuk ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung pada Desember. Disusul dengan laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
pada Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Indra Syafri mempersiapkan timnas U20 untuk Piala Asia U20 2025 yang menjadi pintu gerbang menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili. Untuk lolos, Garuda Nusantara harus menembus babak semifinal turnamen tersebut. Kerjasama keduanya juga mencakup pengelolaan data pemain muda, jaringan pencarian bakat, dan integrasi program latihan antara tim senior dan junior. Kami saling berkoordinasi tentang jadwal tim nasional, informasi data para pemain, serta kolaborasi di berbagai bidang pendukung demi kemajuan prestasi sepak bola Indonesia, ujar Indra Syafri. Langkah ini membuktikan bahwa Shin Tae-yong dan Indra Syafri memiliki visi yang sama, yakni mengangkat prestasi Indonesia di level internasional. Sinergi antara pelatih timnas senior dan pelatih kelompok usia muda akan menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan. Dengan semangat kebersamaan dan strategi matang, timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah baru di berbagai ajang internasional. Garuda menuju kejayaan. Mendadak bikin heboh. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik dengan sangat sesumbar ungkap target ambisius timnas Vietnam bisa juara di ASEAN Cup 2024. Sampai dengan beraninya senggol nama Coach Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi di balik klaim besarnya? Bisakah Vietnam menghadapi tekanan besar dan mengalahkan timnas Indonesia yang semakin kuat? Simak perbandingan gaya kepelatihan kedua juru taktik ini yang bisa mengubah segalanya di ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik mengejutkan banyak pihak dengan komentarnya yang membawa nama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat mengungkap target timnya di Piala ASEAN Cup 2024. Sang pelatih menegaskan ambisi Vietnam untuk merebut gelar juara meski harus berhadapan dengan beberapa rival kuat, termasuk Indonesia yang dilatih kompatriotnya Shin Tae-yong. Dalam pernyataannya, Kim Sang-sik mengungkap bahwa Grup B akan menjadi medan pertarungan yang sengit. Grup ini dihuni oleh Vietnam, Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina, dengan 3 diantaranya dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan. Grup B memiliki 2 pelatih Korea Selatan lainnya, yaitu Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia dan Ha Hyuk-jun dari Timnas Laos. Tapi itu tidak membuat kami gentar, ujar Kim Sang-sik. Kim Sang-sik dengan tegas menyatakan bahwa target awal Vietnam adalah memastikan posisi 2 besar di grup untuk melaju ke semifinal. Menurutnya, lawan terberat di grup ini adalah Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, sementara tim lain seperti Laos, Myanmar, dan Filipina dianggap lebih ringan. Target kami adalah 2 posisi teratas di grup untuk melaju ke semifinal, lalu menuju final, dan merebut gelar juara, kata Kim Sang-sik. Ia menambahkan bahwa jika Vietnam mencapai final, timnya akan memberikan segalanya untuk memastikan trofi juara kembali ke tangan mereka. Jika kami lolos ke final, kami akan menyanyikan lagu kebangsaan Vietnam dengan penuh semangat. Dan jika juara, saya sendiri akan menari merayakannya, tegasnya dengan percaya diri. Pertemuan antara Indonesia dan Vietnam di fase grup menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Kedua tim dianggap sebagai favorit untuk lolos ke babak selanjutnya. Kim Sang-sik tampaknya menyadari reputasi Shin Tae-yong sebagai pelatih dengan pengalaman di level internasional. Namun ia tetap optimis bahwa Vietnam memiliki kekuatan untuk bersaing, bahkan melawan tim sekelas Indonesia. Saya sangat menghormati rekan senegara saya, Shin Tae-yong. Namun kami akan memberikan yang terbaik untuk mencapai target kami, tambah Kim Sang-sik. Vietnam akan memulai perjuangannya di Piala ASEAN Cup 2024 dengan menghadapi Laos pada 9 Desember. Namun perhatian utama tertuju pada laga melawan Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2024.
Dengan ambisi besar yang diusung Kim Sang-sik dan kualitas para pesaing di grup B, ajang ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan yang penuh tensi dan drama. Apakah Vietnam mampu memenuhi ambisi besar mereka? Ataukah Indonesia dan Shin Tae-yong yang akan kembali menjadi penghalang mimpi The Golden State Warriors? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Super duper kocak, benar-benar gak habis pikir. Ternyata gak hanya Nguyen FC yang kocak. Dik Malaysia ternyata masih saja gak pede hadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Padahal Coach Shin Tae-yong justru bawa tim muda U22 yang belum banyak pengalaman internasional. Semua bisa terbahak-bahak melihat reaksi aneh ini. Hahaha. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak semua penjelasan lengkapnya hanya di sini. Ada momen yang cukup menggelitik menjelang gelaran ASEAN Cup 2024. Saat timnas Indonesia dikabarkan bakal menurunkan skuad U22 alih-alih tim utama, seorang pengamat sepak bola Malaysia, Zulakbal Abd Karim justru tetap mengungkap rasa was-was terhadap peluang tim negaranya. Bukannya optimis, Zulakbal malah menyarankan para supporter Malaysia untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada skuad Harimau Malaya. Padahal dalam teori, menghadapi tim U32 seharusnya menjadi kabar baik kan? Gelaran ASEAN Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 berbarengan dengan Liga Malaysia. Karena turnamen ini bukan bagian dari agenda resmi FIFA, klub-klub Malaysia berhak untuk tidak melepas pemain bintangnya. Akibatnya, pelatih Malaysia Paul Marty Vicente diperkirakan harus puas dengan skuad campuran yang terdiri dari pemain senior seadanya dan pemain muda. Zulakbal mengusulkan pendekatan ini, tetapi tetap dengan pesan yang kocak sekaligus pesimis. Kalau pemain mudanya dimasukkan semua, itu juga bakal jadi masalah. Jadi, kita tidak boleh menaruh ekspektasi terlalu tinggi, katanya. Kalau tidak, nanti kecewa. Tim-tim lain makin serius meski ini di luar kalender FIFA. Hal yang bikin lucu adalah meski Indonesia berencana menurunkan pemain U22, Zulakbal justru meminta Malaysia tetap waspada. Apalagi nama besar Marcelino Ferdinand yang baru-baru ini mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menghantui pikirannya. Indonesia itu tim kuat, bahkan skuad muda mereka bisa berbahaya. Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Itu bukan prestasi biasa lanjutnya. Padahal Indonesia sendiri di Piala AFF tahun 2024 ini dikenal lebih sering mencoba regenerasi pemain, khususnya di event yang tidak masuk kalender FIFA seperti ini. Tapi Zulakbal tetap tak bisa menyembunyikan rasa kurang percaya dirinya terhadap kemampuan Harimau Malaya. Zulakbal bahkan meminta para penggemar sepak bola Malaysia untuk tidak berharap terlalu banyak di turnamen ini. Ia beralasan bahwa dengan kondisi skuad seadanya, harapan tinggi justru akan berujung ke kecewaan besar. Indonesia, Thailand, Vietnam, dan bahkan Laos selalu memberikan tantangan besar, tegas Zulakbal seakan menyamakan Laos dengan kekuatan raksasa lain. Komentar Zulakbal ini mengundang reaksi beragam di media sosial. Ada yang setuju, tapi tidak sedikit yang menganggapnya terlalu pesimis. Seorang netizen menulis, belum main kok udah bilang jangan berharap. Main di rumah sendiri aja kalah lawan timnas anak muda. Bisa gak sih percaya sedikit sama tim kita? Ada pula yang lebih santai, kocak banget, lawan U22 aja takut. Harimau Malaya atau Harimau Mager nih. Hingga kini Malaysia masih menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan meski hanya pernah 1 kali juara Piala AFF pada 2010. Namun dengan sikap pesimis pengamat seperti Zulakbal, wajar jika banyak yang bertanya-tanya, kalau begini, kapan lagi Malaysia bakal juara?
Ayo kita tunggu apakah Harimau Malaya benar-benar bisa memberikan kejutan, atau justru jadi bahan candaan fans Asia Tenggara lainnya.